Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks dan biasakan untuk menonton video-video secara full. Nah, jadi Bapak Ibu, saya masih membahas terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, di mana saya mengutip dari salah satu dosen ya, yang menyebutkan bahwa apakah munculnya atau diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini merupakan angin segar atau beban baru bagi dosen, gitu ya. Kenapa demikian? Karena setiap kali muncul aturan baru itu justru menjadi beban tambahan bagi dosen. Jadi kita itu sepertinya tidak akan pernah hilang ya. Yang namanya dosen itu lagi-lagi mengurusin ini, mengurusin itu ya. Sepertinya kita itu yang pembuat kebijakan tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman kalau beban dosen itu sudah terlalu banyak gitu. Jadi jangan membuat aturan-aturan yang kemudian bisa membebani beban dosen lagi. Nah, itu yang banyak diperbincangkan ya oleh teman-teman dosen yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwasanya setelah munculnya ya atau diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini, dalam beberapa hari terakhir itu, kalangan dosen itu ramai memperbincangkan Permendikbud tersebut tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, hal utama yang dibahas dalam aturan tersebut itu adalah hasil rapat sosialisasi pada 9 September 2024. Lalu yang terkait dengan aturan baru sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek tersebut. Di mana nanti akan dilanjutkan ya sosialisasi ini kalau tidak salah tanggal 4 Oktober kalau nggak salah ada sosialisasinya berikutnya ya. Nah, setidaknya ada 11 catatan yang penting yang harus dari hasil rapat yang disebarkan oleh kolega yang mengikuti rapat sosialisasi tersebut. Nah, pertama itu diperkenalkannya aplikasi baru yakni Anjani untuk mengganti Sinta gitu Bapak Ibu ya. Ini saya belum membuatkan videonya. Jadi kemarin baru dimulai kalau tidak salah bulan Mei ya 2024 itu kita harus untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik itu kan kita melalui sister ya, di mana kita bahkan diberikan waktu untuk diobok-obok melakukan update data dan lain-lain. Nah, ternyata kedepannya kita harus berpindah aplikasi lagi, yaitu namanya Anjani. Nah, gitu. Nah, kedua itu adalah jumlah profesor idealnya satu prodi untuk satu guru besar. Nah, ini ya sudah kedua ya. Ketiga itu adalah sebelum saya melanjut ke ketiga, yang kedua itu ya idealnya satu prodi itu satu guru besar. Jadi sekarang itu aneh kalau semakin banyak guru besar di dalam prodi tersebut tidak bagus gitu. Padahal di dalam akreditasi diprioritaskan bahwa dalam satu prodi itu bila perlu harus menghasilkan banyak guru besar. Kenapa kok malah di sini itu dibatasin gitu? Saya juga tidak paham dengan aturan ini kenapa dibentuk gitu. Yang ketiga, terkait sertifikasi pendidik dosen yang sudah memenuhi syarat dapat mengajukan tanpa harus menunggu kuota gitu. Jadi khusus untuk yang sertifikasi dosen itu tidak lagi menunggu kuota. Keempat, di tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir bagi guru besar diberikan negara karena mulai 1 Januari 2025 gelar guru besar itu diberikan oleh perguruan tinggi ya. Jadi sudah ada ketentuan dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu sudah membentuk yang namanya tim promosi ya, tim promosi dosen ya untuk ke jenjang guru besar ya. Kemudian yang kelima itu adalah guru besar bukan gelar akademik ya, tapi jabatan akademik, sehingga setelah yang bersangkutan pensiun ataupun pindah ke instansi lain, maka tidak boleh menyandang guru besar itu lagi. Yaitu jadi kalau Bapak Ibu yang sebelumnya katakanlah ya Bapak Ibu mendapatkan gelar guru besar tersebut itu di kampus A, kemudian pindah ke kampus yang lain, maka Bapak Ibu tidak bisa itu
membawa gelar guru besarnya ke kampus yang baru gitu. Itu aneh juga ini. Ya. Kemudian yang keenam itu himbauan bagi para dosen untuk menentukan rumpun ilmu sesegera mungkin karena menjadi acuan penilaian jenjang karir dosen. Nah, ini harus segera dirapatkan baik itu di lingkungan kampusnya ataupun di lingkungan organisasinya. Kemudian yang ketujuh itu adalah mulai tahun depan, dosen bisa menentukan indikator kinerja dosen sehingga boleh mengajar saja di semester tersebut, meneliti, menulis artikel. Dengan demikian, dosen tidak terbebani dengan beban kerja BKD. Ya, jadi milih salah satu. Apakah mau mengajar saja, menulis saja. Tapi ini saya tidak setuju dengan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang misalnya memilih untuk melakukan pengajaran saja, ya bagaimana dia bisa mengupdate ilmu yang akan dia share ke mahasiswanya atau yang dia bagikan ke mahasiswanya, sedangkan kita itu terlekat dengan yang namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana materi-materi yang kita ajarkan, yang kita akan share ke mahasiswa itu merupakan hasil dari penelitian kita ataupun pengabdian kita. Sehingga kita sebenarnya tidak boleh memilih dari ketiga tersebut, dari salah satu dari ketiga tersebut. Itu semuanya harus melekat gitu. Yang menjadi pertanyaannya itu adalah, yang menjadi permasalahannya itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi beban dari dosen yang selama ini menjadi sudah sangat banyak bebannya gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan karena mohon maaf ya, jangan karena Bapak Ibu menduduki jabatan tertentu di kementerian kemudian seakan-akan lupa nih ketika Bapak Ibu waktu menjadi dosen itu bebannya seakan-akan sudah hilang gitu. Ya karena mungkin bayarannya sudah besar dan lain sebagainya ataupun karena pengabdian. Tetapi itu kan bagi sebagian pribadi, sedangkan di Indonesia itu banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi jangan membuat aturan-aturan yang kemudian bisa menjadi beban bagi dosen, ya. Kemudian yang kedelapan itu, pejabat struktural seperti rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan dibebaskan dari Tridharma, tapi dianggap sudah melaksanakan Tridharma. Ini gila juga ini dengan catatan tersebut. Sedangkan kita itu mau berusaha untuk menghasilkan banyak publikasi dan lain-lain, malah ini tidak boleh untuk menghasilkan Tridharma. Lucu ini orang-orang ini. Kemudian yang kesembilan, syarat dapat naik jabatan fungsional sudah ada di Sister dan tidak berbasis penilaian angka kredit tetapi lewat uji kompetensi. Nah, ini juga agak lucu ini. Kenapa kok harus pakai uji kompetensi lagi nih? Sebenarnya tujuannya untuk apa? Yang ke-10 di tahun 2025 itu ada tukin bagi dosen Kemendikbudristek 11 mulai tahun depan. Tidak ada lagi NIDN, NIDK, NUP karena sudah diganti dengan NUPTK, ya. Kemudian cukup panjang ya catatan hasil rapat tersebut. Namun dari catatan tersebut ada yang menggembirakan bagi para dosen, yaitu pemerintah akhirnya akan memberikan tunjangan kinerja tukin bagi dosen ASN di bawah Kemendikbudristek. Nah, itu khusus untuk yang ASN, tetapi kalau yang non ASN ya kasihan juga ya gitu, karena memang mereka kan diatur oleh badan penyelenggara. Kemudian aturan terbaru yang akan mulai berlaku tahun 2025 tentunya memberikan angin segar bagi dosen ASN Kemendikbudristek. Pasalnya mereka telah lama memperjuangkan hak tersebut. Nah, selain itu syarat naik jabatan fungsional tidak lagi penilaian angka kredit tetapi uji kompetensi. Hal ini juga menarik, namun patut pula dicermati karena telah banyak aturan dibuat tetapi karena tidak berdasarkan pertimbangan mendalam dan hanya sebatas tambal sulam peraturan sehingga berakhir pada pencabutan aturan dan membuat peraturan yang baru. Oh iya Bapak Ibu ya, perlu diketahui bahwa peraturan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mencabut beberapa aturan, ya, termasuk yang pertama itu adalah mencabut peraturan Menteri nomor 20 tahun 2008, kemudian
Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013, Peraturan Menteri 92 Tahun 2014, Peraturan Menteri 38 Tahun 2016, kemudian Peraturan Menteri Tahun 2020 Tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2017, Peraturan lainnya Nomor 8 Tahun 2018, dan Peraturan lainnya Nomor 7 Tahun 2009. Jadi setidaknya ada 9 aturan yang dicabut dengan munculnya Aturan Nomor 44 Tahun 2024 ini. Nah, itu jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah ini merupakan angin segar bagi kita semua atau justru menjadi beban. Tetapi kalau saya lihat secara pribadi ya, Bapak Ibu boleh berkomentar, boleh mengomentari saya justru banyak merugikan ya dosen-dosen dan tidak relevan dengan aturan-aturan yang saat ini semestinya harus kita tingkatkan misalnya. Itu yang menjadi pertimbangan atau menjadi pemikiran saya. Bapak Ibu boleh berkomentar, mengkritisi saya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.